Ini tadi kabarnya jenengan didatangi oleh siapa? Katanya tadi ada yang datang ke rumah jenengan. Itu bagaimana kronologinya? Bagaimana? Tolong disampaikan supaya untuk menjadi edukasi, untuk menjadi motivasi teman-teman dan untuk keberhati-hatian kita bersama. Tadi yang datang siapa? Kalau dari orang yang datang ke sini itu memang identitasnya saya kurang jelas, saya kurang paham dan tidak begitu tahu dengan orang tersebut. Karena wajah mereka itu bagi saya asing semua. Itu seperti itu. Dan mereka dari mana, dari siapa juga saya kurang paham. Oke, berarti tadi yang datang ke rumah jenengan, jenengan tidak tahu ya, tidak kenal sama sekali. Tidak kenal. Lalu datangnya mereka itu menyampaikan apa atau ngapain nih datang ke rumah jenengan? Mereka datang ke sini pertama silaturahmi, yang kedua lebaran, masih suasana Idul Fitri. Terus mereka menekankan ke saya terutama untuk menyampaikan ke anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap agar di Kecamatan Binangun dan di Kecamatan Nusa Bungu jangan ada deklarasi dan ataupun pelantikan PWI-LS. Oh, berarti dari 4 orang yang datang itu memberikan himbauan kepada jenengan untuk supaya tidak ada deklarasi PWI Laskar Sabilillah di Kecamatan Binangun. Oh, seperti itu. Dan Kecamatan Nusa Bungu. Oh ya, kalau seumpama terjadi deklarasi itu apa yang akan dilakukan? Kalau dari mereka tadi menyampaikan ke saya itu kalau sampai di Kecamatan Binangun dan juga Kecamatan Nusa Bungu sampai terjadi deklarasi ataupun pelantikan PWI-LS, mereka menyatakan siap perang dengan PWI-LS Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusa Bungu. Oke, seperti itu ya. Jadi ada semacam himbauan ya atau larangan untuk tidak mendeklarasikan atau membentuk PWI Laskar Sabilillah di Kecamatan Binangun dan Nusa Bungu. Tapi siapa orangnya tidak tahu, namanya tidak tahu, asalnya dari mana tidak tahu. Oh, berarti orang asing lah ya. Wajahnya asing dan mereka juga ada yang pakai masker. Oh, ada yang pakai masker. Lalu, apakah yang mereka lakukan di rumah jenengan itu ada tindak kekerasan, mungkin memukul secara fisik atau melakukan perusakan atau bagaimana? Alhamdulillah secara fisik mereka tidak melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Tetapi pada saat saya mau mengambil video, saya merekam, HP sudah saya letakkan di posisi, kemungkinan saya sudah menekan karena saya secara sembunyi-sembunyi untuk merekam. Ternyata pada saat mereka menyampaikan keperluan mereka kepada saya, terus mereka keluar, salah satu orang tersebut itu mengetahui HP tersebut. Nah, terus satu orang itu menghampiri HP saya, diambil, terus memaksa saya meminta kata sandinya, setelah itu di reset di depan saya, ke setelan pabrik, setelah itu dibanting HP saya. Oh, berarti ada pengerusakan barang pribadi jenengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut ya. Tapi mereka tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan ormas atau kelompok atau apa, nggak menyebutkan. Nggak menyebutkan. Jadi nggak tahu ya nama siapa, dari ormas apa juga nggak paham ya. Nggak paham. Oke, tidak ada persekusi fisik, pemukulan, tidak ada, cuma hanya pengerusakan barang pribadi berupa HP gitu ya. Karena HP tadi mau digunakan untuk merekam, ketahuan lalu dibanting, dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Kamis 10 April 2025 beredar video melalui WhatsApp dan Facebook yang menginformasikan kepada masyarakat dari Laskar Sabilillah Wali Songo memberikan instruksi agar Laskar Sabilillah Wali Songo se-Indonesia untuk siap siaga karena adanya persekusi yang dilakukan oleh Oknum Front Pembela Islam terhadap Solahuddin, aktivis pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kroya. Saya langsung berkoordinasi dengan beberapa pimpinan Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap untuk menanyakan mengenai kebenaran berita tersebut, dan atas konfirmasi yang dilakukan pada waktu yang tidak terlalu lama kemudian teman-teman PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap langsung mencari aktivisnya yang dipersekusi oleh Front Pembela Islam tersebut. Dan ternyata beberapa info bias. Pertama, nama korban, kalau itu disebutkan Solahuddin dari Kroya, setelah dicari ke PWI LS Kroya ternyata tidak ditemukan nama Solahuddin. Nah, kemudian terus mencoba mencari dan akhirnya ditemukan yang bersangkutan itu bukan dari Kroya tetapi dari
Desa Bangkal, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Dan memang betul kurang lebih jam 9 pagi tadi datang ke rumah yang bersangkutan 4 orang menggunakan pakaian putih, atas putih, bawah putih, agak sedikit cingkrang, kemudian mukanya menggunakan penutup muka, hanya kelihatan matanya saja, dan di bajunya ada atribut bendera yang menunjukkan bendera Palestina. Keempat orang tersebut datang dengan cara naik sepeda motor, tetapi sepeda motor tersebut parkir di tempat yang cukup jauh. Dan keempatnya datang dengan cara mengendap-endap, datang ke rumah, melipir. Melipir itu menempel ke tembok. Saya menduga bahwa itu memang sesuatu yang sudah sangat-sangat direncanakan. Karena apa? Maksud untuk menggunakan sepeda motor dan di parkiran jauh dari rumah tentu agar nomor polisi kendaraan bermotor tersebut tidak bisa dilihat oleh tuan rumah maupun orang sekitar tidak curiga. Yang kedua, datang dan pergi dengan cara melipir itu tentu bagian dari upaya untuk menghindari CCTV, karena di kediaman yang bersangkutan juga terdapat CCTV termasuk di arah masuk jalan menuju rumah beliau juga ada beberapa Indomaret dan Alfamart yang juga ada CCTV. Yang bersangkutan keempatnya itu memang melakukan persekusi, memberikan dalam tanda petik tantangan dan ancaman. Intinya mereka berempat tidak mau ada PWI Laskar Sabilillah di Kroya, bahasa dia di Kroya. Kalau sampai di Kroya itu dibentuk Persatuan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, maka bahasanya akan diratakan dengan tanah. Setelah itu, karena Solahuddin ini sempat merekam aksi keempatnya melalui handphonenya, dan begitu diketahui handphonenya digunakan untuk merekam, kemudian keempatnya merebut dengan paksa handphone tersebut dan mereset, menghapus isi rekamannya. Yang Solahuddin ketahui, dihapus isi rekamannya, kemudian handphone tersebut dibanting dan rusak, tidak bisa dibuka. Dalam kondisi setelah direset atau setelah rekaman videonya dihapus. Setelah itu kemudian keempatnya pergi dari rumah yang bersangkutan, sama perginya juga dengan cara melipir atau menempel ke tembok, mengendap-endap, kemudian menuju sepeda motornya dan pergi keempatnya. Yang bersangkutan, korban Solahuddin tidak melakukan perlawanan karena di rumah beliau punya anak kecil, bayi, dan anak kecilnya menangis sehingga ya kooperatif. Tetapi bagaimanapun ini adalah teror, pelakunya adalah teroris yang terorganisir, teroris yang terlatih, dan kita memang tidak bisa kemudian menuduh ini dilakukan oleh oknum FPI. Tetapi melihat pakaian yang dikenakan itu identik dengan seragam yang dimiliki oleh Ormas Front Pembela Islam tersebut. Apalagi kita tahu bahwa FPI ini memang yang paling berhadapan, bermusuhan dengan PWI Laskar Sabilillah. Sehingga patut diduga, saya katakan, patut diduga ini memang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam yang terlatih, yang memang dia berkeinginan untuk melakukan teror. Bukan tidak mungkin, kalau ini berjalan lancar, mereka juga akan melakukan persekusi, melakukan tindakan serupa di wilayah-wilayah lain. Dan ini maknanya adalah tantangan yang sangat serius. Maka saya langsung sampaikan kepada teman-teman, walaupun saya bukan bagian dari Laskar PWI Wali Songo, tetapi saya beberapa kali punya pengalaman mendapatkan persekusi dari oknum ormas tersebut. Saya langsung katakan segera buat laporan polisi ke Polsek Binangun. Mengapa Polsek Binangun? Karena lokus deliknya di Kecamatan Binangun. Lokus deliknya di Kecamatan Binangun. Kita minta polisi untuk mengusut tuntas. Tidak dibenarkan siapapun, sesama warga negara, melakukan persekusi terhadap mereka yang berbeda. Perbedaan ini harus dilakukan
dengan kerangka yang bertanggung jawab, dengan diskusi yang adil, tidak kemudian menggunakan pola-pola kekerasan. Toh nanti biar polisi yang mengusutnya. Polisi kita minta untuk melihat CCTV di Alfamart, Indomaret, atau masjid yang menuju arah rumahnya yang bersangkutan, rumah korban, untuk dibuka pada jam-jam tersebut, kurang lebih antara pukul 08.30 sampai 09.00. Motor-motor kendaraan yang lewat, yang kebetulan dia memakai baju atas bawah putih, 2 sepeda motor, nanti akan bisa dilihat. Kita minta polisi, aparat keamanan untuk bertindak keras dan tegas. Apa yang dibela dari mereka? Wong mereka itu anti NKRI kok. FPI sudah jelas-jelas di dalam anggaran dasarnya ingin mewujudkan Indonesia bersyariah. Walaupun Front Pembela Islam itu sudah tidak ada, tetapi lahir FPI baru, Front Persatuan Islam, yang orangnya, tokohnya, aktor intelektualnya sama. Maka kita meminta dan memohon kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Dan kita minta bantuan teman-teman PPI Laskar Sabilillah se-Indonesia untuk juga memberikan dukungan dan pernyataan atas hal ini supaya ini tidak terulang di daerah lain. Saatnya kita berkonsolidasi, kita bangkit. Tidak pantas kalau kita yang lahir besar di Nusantara tercinta ini kemudian tunduk pada segelintir orang yang menghalalkan teror dan kekerasan terhadap sesama warga negara. Tentu saya katakan, kalau melihat polanya, sangat mungkin ini dilakukan oleh segelintir oknum di ormas tersebut. Walaupun tentu kalau kita bicara teori mungkin juga kalau ini juga dilakukan oleh di luar FPI untuk kepentingan membenturkan antara FPI dengan Laskar Sabilillah. Tetapi saya lebih pada yang pertama. Ini melihat pola, gerakan, tindakan, dan atribut yang digunakan patut diduga